Baik, terima kasih kawan-kawan yang telah mengklik channel YouTube Baru Belajar Bareng. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai satu mata pelajaran di sekolah kita sebetulnya. Ini adalah mata pelajaran yang terkait dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita secara intens, yaitu antara hubungan manusia dengan manusia lain, yaitu perilaku menyimpang. Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat umum, namun ada saja tiap masyarakat kita selalu menjumpai adanya anggota yang menyimpang. Nah, proses sosialisasi yang dibangun melalui interaksi sosial tidak selamanya selalu menghasilkan pola-pola perilaku yang sesuai dan dikehendaki masyarakat. Coba, apa yang ada di benak Anda ketika melihat anak laki-laki berambut gondrong, menggunakan gelang, anting, kalung, dan perilakunya pun menyerupai seorang perempuan, atau sebaliknya? Baik, untuk lebih jelasnya, dalam menganalisis akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa hal-hal berikut ini. Sebelumnya telah saya jelaskan secara singkat mengenai pengertian perilaku menyimpang. Coba kita bandingkan dengan pengertian menurut para ahli sosiologi ini. Yang pertama ada dari James van der Zender. Beliau menyebutkan perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar masyarakat umum. Yang kedua dari Robert M.Z. Lawang. Beliau mengatakan bahwa perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Yang ketiga ada dari Bruce J. Cohen. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat umum atau kelompok umum tertentu dalam masyarakat. Yang keempat ada dari Paul B. Horton. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat umum. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan pembentukan perilaku penyimpangan itu terjadi pada anggota masyarakat umum. Yang pertama dari faktor biologis. Cesare Lombroso, seorang kriminolog atau ilmuwan yang mempelajari mengenai tindak kejahatan dan kriminal dari Italia, dalam bukunya yang berjudul Crime, Its Causes and Remedies pada tahun 1918 memberikan gambaran tentang perilaku seseorang atau anggota masyarakat yang menyimpang yang dikaitkan dengan bentuk tubuh seseorang. Yang kedua ada faktor psikologis. Banyak seorang ahli sosiologi yang cenderung untuk menerima sebab-sebab psikologis sebagai penyebab pembentukan perilaku menyimpang. Misalnya hubungan antara orang tua dan anak yang tidak harmonis. Banyak orang juga yang meyakini bahwa hubungan antara orang tua dan anak merupakan salah satu ciri yang membedakan orang tanda kutip baik dan orang tanda kutip tidak baik. Sikap orang tua yang terlalu keras maupun terlalu lemah seringkali menjadi penyebab deviasi pada anak-anak. Yang ketiga ada dari faktor sosiologis. Dari sudut pandang sosiologi, telah banyak teori yang dikemukakan dan dikembangkan untuk menerangkan faktor penyebab perilaku menyimpang. Nah, contoh semisal ada yang menyebutkan kawasan kumuh di kota-kota besar sebagai tempat persemaian deviasi, dan ada juga yang mengatakan bahwa sosialisasi yang buruk membuat orang berperilaku menyimpang. Nah, salah satu atau yang perlu digarisbawahi bahwa sosialisasi yang buruk akan membentuk karakter atau membuat
seorang anggota masyarakat berperilaku menyimpang. Lanjut, tadi sudah ada faktor yang menyebabkan penyimpangan itu terjadi, menyebabkan perilaku penyimpangan itu terjadi di salah satu anggota masyarakat secara umum. Itu tadi ada 3, faktor biologis, faktor psikologis, dan yang terakhir C, faktor sosiologis. Baik, setelah kita mengetahui faktor-faktor pembentukan penyimpangan sosial, mari kita beranjak mengenai penjelasan bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Yang pertama ada penyalahgunaan narkoba. Narkoba atau yang kita singkat narkotika dan obat-obatan terlarang adalah sejenis obat bius yang sangat berbahaya jika disalahgunakan, karena bisa menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat oleh para pengguna. Pengaruh ketergantungan ini seringkali membuat individu tersebut melakukan tindakan-tindakan, contohnya asusila, amoral, dan tindakan kejahatan lainnya. Pengguna narkoba juga, jika tanpa pengawasan, dapat merusak sistem saraf yang berfungsi sebagai pengendali daya pikir, sehingga pengguna tersebut tidak dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Pikiran menjadi tidak rasional dan menyebabkan seseorang menjadi tidak produktif dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Contoh bentuk-bentuk penyimpangan yang kedua adalah tawuran. Tawuran merupakan perilaku penyimpangan yang sering kita jumpai di kawasan perkotaan, bahkan di kawasan pedesaan. Fenomena ini dulunya biasa terjadi di kalangan masyarakat, namun dalam perkembangannya banyak sekali kelompok atau organisasi atau geng motor atau komunitas yang ikut serta dalam tawuran ini. Tawuran merupakan salah satu ketimpangan yang paling banyak merugikan masyarakat umum dan dirinya sendiri. Yang ketiga, bentuk-bentuk penyimpangan sosial adalah hubungan seks di luar nikah. Perilaku seks dilakukan tanpa ikatan pernikahan jelas melanggar norma masyarakat. Contohnya norma hukum, norma agama, norma susila, maupun norma adat. Penyebab utama dari perilaku ini adalah rendahnya iman dan takwa seseorang. Fenomena ini maraknya juga peredaran video porno menambah banyaknya orang-orang yang melakukan hubungan seksual tanpa melalui lembaga pernikahan. Contohnya seperti kumpul kebo, lacuran, pacaran yang menjerumus batas atau melampaui batas, maupun pemerkosaan. Yang keempat adalah alkoholisme atau minum minuman keras. Perilaku ini hampir sama dengan perilaku penyalahgunaan narkoba. Efek yang ditimbulkan dari minum minuman keras ini juga menyebabkan orang sulit mengendalikan dirinya sendiri, baik itu secara sosial, secara fisik, maupun secara psikologis. Nah, orang yang sedang mabuk, tindakan yang dilakukan berada di luar kesadarannya, tidak terkontrol, dan sering menimbulkan keributan antara sesama manusia lain dan merugikan banyak masyarakat umum. Untuk lebih jelasnya, apakah bentuk perilaku penyimpangan termasuk bentuk kejahatan atau bukan, akan diklasifikasi tipe-tipe kejahatan menurut ahli sosiolog, yaitu Legeler dan Calhoun telah membedakan tipe kejahatan menjadi 4, yaitu yang pertama ada crimes without victim atau kejahatan tanpa korban. Kejahatan yang tergolong dalam kejahatan jenis ini antara lain perjudian, penyalahgunaan narkoba, minum minuman keras sampai mabuk, atau hubungan seks yang tidak sah merupakan bentuk kejahatan karena dianggap perbuatan tercela oleh masyarakat. Yang kedua
ada organized crime atau kejahatan yang diorganisasi. Kejahatan ini merupakan yang dijalankan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan melanggar hukum, seperti pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal. Yang ketiga, ada white collar crime atau kejahatan oleh orang yang mempunyai status atau jabatan tinggi. Kejahatan yang tergolong dalam kejahatan ini misalnya korupsi yang dilakukan oleh orang-orang terpandang seperti para pejabat atau penguasa. Yang keempat atau yang terakhir ada corporate crime atau kejahatan yang dilakukan atas nama perusahaan. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Bentuk kejahatan ini dibagi menjadi 4, yaitu kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap publik, kejahatan terhadap pemilik perusahaan, dan kejahatan terhadap karyawan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat menambah wawasan kita dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekali lagi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku menyimpang atau sosial menyimpang di antara lingkungan-lingkungan sekitar kita atau masyarakat umum kita. Terima kasih telah menonton channel Belbar. Kurang-kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.